Lantaran di dalam jantung itu kan ada segumpal daging. Apabila baik daging yang segumpal itu, maka baiklah seluruh tubuh anak Adam itu. Daging yang segumpal itu, inilah 2 jari di bawah susu kiri. Isi yang pertama dituangkan dulu, iman, Islam, tauhid, makrifat dan malaikat. Lantaran kita kurang baik jaganya, itulah ditindih oleh hawa nafsu, setan, iblis, dunia. Supaya timbul iman itu lagi, itulah maka dizikirkan. Ini cerita tentang jalan menuju Tuhan. Satu-satunya alasan yang dapat menepikan segala urusan. Maka, benarlah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Perbandingan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tak berzikir, seumpama orang yang hidup dengan orang yang sudah mati. Itulah yang diyakini sebagian besar warga Rokan Hulu Riau. Zikir dan tirakat telah mendarah daging. Mereka percaya Tuhan pencipta semesta mesti dipuja dengan cara yang sederhana. Lewat kalimat taubat, tahmid, tahlil, larut menjadi satu hingga ke ulu hati. Tradisi ini dikenal dengan sebutan suluk. Di suluk itu kalau istilah kita namanya jalan. Jalan itu arti jalan itu jalan untuk mengenal Allah Ta'ala. Jadi jalan untuk mengenal Allah Ta'ala itu adalah dibanyakkan zikir-zikir. Itulah maka dilatih kita bersuluk itu. Selain itu, suluk dianggap sebagai metode untuk mengenal diri sendiri serta memahami esensi kehidupan di dunia. Dalam bersuluk itulah cari ilmu ma'rifah. Ma'rifah kenal ke Allah Ta'ala. Ilmu ma'rifah. Ya. Jadi ilmu ma'rifah itu itulah maknanya kenal dia dengan Allah Ta'ala itu. Dekat dia dengan Allah Ta'ala itu. Kalau kita sekarang ini kan tak tahu kita kan. Kita berjalan kita aja kan. Jadi kalau dia udah dekat dengan Allah Ta'ala, dia semakin nusuk. Sembayang dia pun nusuk. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita, sembayanglah kamu, zikir Allah lah kamu. Suluk adalah salah satu bagian dari kepercayaan penganut tarekat. Sebuah jalan menuju Tuhan, selain syariat dan makrifat. Prosesi tarekat inilah yang berfungsi untuk memusat pada ilahi. Tidak hanya berzikir, tata cara tarekat yang diyakini orang Rokan Hulu juga dilanjutkan dengan tawajuh dan disempurnakan dengan bersuluk. Jadi untuk bersuluk itu pun harus kita dulu mengambil bai'ah namanya. Kalau bahasa kampung ini ngambil tarekat. Jadi kalau zaman para sahabat itu bai'ah namanya, berjanji.
berjanji, apa janjinya sama dengan berjanji yaitu perjanjian Hudaibiyah di masa Rasulullah. Itulah. Dia berjanji maknanya untuk mengamalkan zikir Allah dan untuk mengenal Allah, karena kita sebanyak-banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menyuruh kita kenal dengan Allah. Tiap surau di Rokan Hulu menyediakan ruang khusus bagi mereka yang menjalani masa suluk. Surau Syekh Safarudin misalnya. Di surau ini, di hari tertentu dalam 1 bulan penuh, ada sejumlah jemaah menjalani masa suluk. Mereka datang dari berbagai daerah, terutama dari wilayah Sumatera. Saat seorang menjalani masa suluknya, inilah saatnya ia bermuhasabah, menyerahkan jiwa raga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama berhari-hari, mereka menetap di sini, memperdalam ilmu agama serta berserah diri dengan metode zikir. Selama melakukan suluk, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar. Orang yang sedang bersuluk tidak boleh makan makanan yang mengandung darah, tidak boleh berkata-kata yang tidak penting, dan mereka tidak boleh pulang ke rumah. Jika pantangan yang sudah ditetapkan ada yang dilanggar, orang yang sedang bersuluk akan mendapatkan hukuman. Ya kalau denda itu dibilangkan aja lah kan. Umpamanya dia buat pelanggaran satu masalah itu, kadang disuruh dia itu kau buat zikir sekian. Kalau enggak nanti terhijab. Maknanya gelap aja lagi kan. Apapun tak jalan, zikir pun tak jalan, asik tidurnya. Itu kan udah melanggar peraturan yang dibuat guru kan. Itulah kau harus bayar sekian, atau namanya berzikir 1 jam, ataupun nanti ucapkan astagfirullah, ataupun kau mandi taubat, sembahyang taubat, minta ampun dosa kepada Allah Ta'ala. Lazimnya orang bersuluk, mereka pun harus menjalani akidah dan fikih khusus. Selama itu pula, mereka berada di ruang suluk seorang diri, berbekal tasbih, berzikir setiap waktu. Iman dan taat ya Allah, namun kemudinya yakin akan Allah, namun haluannya. Meski berpredikat negeri 1000 suluk, kehidupan orang Rokan Hulu bukan hanya tentang berzikir. Mereka juga menyeimbangkan antara akhirat dengan dunia. Ibu kota Rokan Hulu, Pasir Pangarayan, terus berdenyut dengan sejumlah aktivitas. Warga berdagang dan bekerja. Mereka yang di jalanan tidak lantas mengabaikan agama. Mereka yang di masjid-masjid juga tidak sepenuhnya mengabaikan dunia.
Bagi orang-orang Rokan Hulu, suluk yang berasal dari kata asuluk adalah sebuah totalitas untuk mengubah diri menjadi baik dalam koridor ilahiyah. Menghindari diri menjadi budak duniawi, meski tak sepenuhnya melepas rutinitas sehari-hari. Dulunya kan memang transportasi utamanya adalah sungai. Sehingga zaman dulu itu ya, karena Rokan Hulu adalah terbesar ya masyarakat Melayu, sehingga sangat identik lah dengan Islam. Sehingga dulu orang-orang tua kita dulu kalau menuntut ilmu itu dua kiblatnya. Yang pertama ke Pasaman, Bonjol, ya itu ada kemah kumpulan. Dan yang kedua itu di kemah Besilam Langkat. Nah, dua pusat pengembangan tarekat ini itulah yang berkembang, yang dibawa oleh para syekh kita dulu di Rokan Hulu, dibawa ke khususnya ke Pasir Pangarayan lah. Semua berawal dari Bukhara, daerah di Transosiana, wilayah purba di kawasan Asia Tengah, area kekuasaan Persia. Di tanah yang kini masuk ke wilayah Uzbekistan itu, Bahauddin Naqshband Bukhari mulai menyebarkan tarekat Naqshbandiyah pada akhir abad ke-14. Republik Bosnia-Herzegovina dan wilayah Dagestan Rusia tercakup di dalamnya. Di Indonesia, tarekat Naqshbandiyah terpusat di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, lalu menyebar ke wilayah Riau, termasuk Rokan Hulu. Sejarah panjang Rokan Hulu sebagai rumah para salik, orang yang menjalani perilaku suluk, membuat wilayah ini kaya akan surau. Surau Baitur Rahim salah satunya. Selain untuk tempat berzikir, surau ini juga merupakan tempat berkumpul ataupun beribadah jemaat tarekat Naqshbandiyah. Jika masa suluk telah usai, surau ini hanya sesekali saja digunakan untuk ibadah. Selebihnya, jemaah tarekat Naqshbandiyah berbaur dengan masyarakat, sholat di masjid-masjid atau musola yang ada di sekitar rumah mereka. Selepas sholat berjamaah, pengikut Naqshbandiyah selalu melakukan zikir. Bagi pengikut tarekat ini, tidak ada hari tanpa berzikir. Batu-batu kecil menyerupai tasbih dibagikan. Batu ini merupakan simbol dari melempar jumroh saat ibadah haji di Mekah. Satu persatu duduk bersila. Semua khusyuk bertawajuh, menghadapkan diri kepada Allah. Seusai berzikir, ada ritual yang tak boleh dilewatkan, yaitu bersalaman dengan Tuan Guru. Ini sebagai wujud hormat dan rasa terima kasih yang mendalam atas ilmu yang sudah diberikan oleh Tuan Guru kepada jemaah tarekat Naqshbandiyah. Pengikut tarekat memang sangat terbiasa dengan zikir. Zikir seolah telah mendarah daging. Oleh karena itu, tarekat ini identik dengan suluk. Bahkan siapapun yang ingin bersuluk di surau-surau yang ada di Rokan Hulu harus terlebih dahulu masuk ke dalam tarekat Naqshbandiyah. Tentu ada tingkatannya sebelum kita melakukan suluk, kita harus dulu masuk ke dalam tarekat. Nah, artinya kita menyatakan diri bahwa kita masuk ke dalam kelompok jamaah tarekat. Nah, sehingga setelah kita tarekat, barulah kita boleh suluk.
Siang dan malam ya Allah, janganlah tinggal. Pulang ke akhirat inilah bekal di dalam surga ya Allah, sampai yang kekal. Tauhid itu namun sahnya La ilaha illallah namun talinya Agamu Allah akan tiangnya. Syekh Umar bin Utsman masih sehat meski usianya memasuki 75 tahun. Syekh Umar merupakan salah satu tuan guru jemaah tarekat Naqsabandiyah di kota Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Jelang tengah malam, Syekh Umar masih bersemangat untuk memberikan tausiah kepada beberapa jemaah yang ingin memperdalam ilmu agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar. Itulah modal yang pertama. Kalau enggak orang itu khalifah, enggak bisa mengajarkan torikat Naqsabandi. Kalau ilmu torikat yang lain enggak pilih, buya pun bisa, ustadz pun bisa. Malam hari di Surau Baitur Rahim terasa panjang. Jemaah yang datang secara khusus ingin memperdalam ilmu tarekat dan zikir. Jumlahnya tak banyak, tapi pengajian kecil seperti ini rutin dilakukan. Jemaah yang datang pun bergantian, rata-rata dari wilayah Sumatera. Iman dan taat ya Allah, namun kemudinya Saat ini, jumlah murid Syekh Umar sudah mencapai ratusan orang. Mereka datang dari daerah-daerah sekitar Rokan Hulu. Bahkan tak sedikit jemaah yang datang dari luar Provinsi Riau. Mereka memperdalam ilmu agama melalui tarekat Naqsabandiyah dengan metode zikir. ilah bekal. Seseorang yang ingin belajar zikir ataupun cara bersuluk dengan Syekh Umar harus memenuhi sejumlah syarat. Siang dan malam ya Allah, janganlah tinggal. Pulang ke akhirat inilah bekal di dalam surga ya Allah, sampai yang kekal. Cuma 3 syarat menuntut. Yang pertama menuntut keredoan Allah dan Rasul. Yang kedua menafikan kalam jahil,
maka masuklah orang itu kepada terang ilmu. Yang akan ketiga, ilmu yang udah diperdapat itu hendaklah diamalkan dan diperpanjangkan kepada orang lain. Nah, cuma 3 itulah syarat menuntut. Surau Baitur Rahim memang tak pernah sepi. Hampir setiap bulan, ada orang yang datang kepada Syekh Umar dengan bermacam-macam tujuan. Ada yang datang hanya untuk meminta doa untuk keselamatan dalam pekerjaan. Ada pula yang datang dengan niat ingin berserah diri dan meninggalkan kehidupan duniawi. Siapapun yang datang kepadanya, Syekh Umar selalu menganjurkan untuk bertaubat terlebih dahulu dengan beberapa tata cara yang harus dilakukan. Yang akan dipelajari, dituntut itu. Yang pertama kalau di tharikat itu mandi tobat. Mengakulah kita bahwa ada dosa kita. Lopal mandi tobatnya. Nawaitu ghusla littaubati lillahi ta'ala. Nawaitu ghusla littaubati lillahi ta'ala. Nawaitu ghusla littaubati lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi tobat karena lillahi ta'ala. Habis masalah mandi tobat, barulah diambil wudhu. Setelah diambil wudhu, barulah sembahyang tobat. Suluk yang menjadi tujuan utama orang datang ke surau ini sudah berlangsung selama puluhan tahun yang lalu. Mereka yang bersuluk berarti berlatih untuk selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Jemaah Tarekat Naqsabandiyah bukan hanya menjadikan zikir sebagai sarana ibadah kepada Allah. Tarekat ini percaya bahwa zikir adalah cara ampuh untuk mengobati penyakit hati. Kalau zikir kan enggak dengan lidah itu lagi. Tahdirul qalbi illallahu ma'akad dawam. Hadirkan olehmu akan hatimu jalan berkekalan kepada Allah selama-lamanya. Enggak ikut lidah itu lagi. Kalau lidah yang kerja itu ucap, bukan zikir. Tapi kalau zikir, itu dengan hati. Allahu Allah